Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah, yang mana pengertian daripada zakat telah kita bahas di awal, bahwa zakat secara bahasa artinya adalah at-tadhhir wan nama, yaitu bermakna mensucikan dan bermakna bertambah atau berkembang, baik dalam segi barokahnya. Sedangkan secara syariah adalah ismun lima yukhraju an malin aw badanin al wajh al ati, yaitu satu nama dari harta yang dikeluarkan, baik itu dari harta kepemilikan atau dari badan kita, yang berkaitan dengan zakat fitrah dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Nah, sekarang kita bahas adalah tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ini merupakan satu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, dan ini berlandaskan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan ala nas, bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan atas seluruh umat manusia, so'an min tamrin aw so'an min syairin ala kulli hurrin aw abdin dzakarin aw untha minal muslimina, yaitu satu sok dari kurma atau satu sok dari biji syair atas setiap orang yang merdeka atau budak, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin. Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, kunna nukhrizu zakatal fitri idza kana fina Rasulullah SAW so'an. Kami mengeluarkan zakat fitrah ketika kami bersama Rasulullah SAW satu so' min ta'amin dari makanan pokok, atau so'an min tamri atau satu sok dari kurma, atau so'an min syairin atau satu sok dari biji syair, atau so'an min zabirin atau satu sok dari anggur. Fala azala ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ma ishtu, rawahuma as-syaikkhani. Maka tidaklah henti-hentinya atau kami selalu mengeluarkan zakat seperti halnya kami mengeluarkan zakat selama kami masih hidup. Dan kedua hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka jelas bahwa zakat fitrah ini merupakan satu hal yang wajib untuk ditunaikan bagi setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan yang mampu tentunya. Nah, dinamakan dengan zakatul fitr atau dinamakan dengan fitr ya karena memang wajibnya mengeluarkan zakat ini berbarengan dengan sebab fitr. Apa sih fitr? Fitr kan kalau kita artikan adalah berbuka atau hal yang membatalkan puasa, akhir daripada bulan Ramadan, berbukanya kita dari puasa terakhir dari bulan Ramadan, maka dinamakan zakatul fitr karena sebab dari wajibnya zakat adalah mendapatinya kita pada akhir juz dari bulan Ramadan dan awal juz dari bulan Syawal. Wa furidat ka Ramadan, kemudian difardukannya zakat fitrah sama seperti difardukannya puasa bulan Ramadan, yaitu pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Kiai Waqi yang merupakan guru daripada Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Raudhahnya, zakatul fitri li syahri Ramadan kasajdati sahwi bis salat, bahwa zakat fitrah dinisbatkan kepada puasa bulan Ramadan ini seperti sujud sahwi dinisbatkan kepada salat, dalam artian tajburu naqsus shaum kama tajburu as-sujud naqsus salat, yaitu zakat fitrah ini bisa menutupi kekurangan-kekurangan dari puasa bulan Ramadan seperti halnya sujud sahwi bisa menutupi di dalam permasalahan ibadah sholat. Wa yu'ayyiduhu ma sahha anha tuhratun lisaim minal lagwi warrafas. Maka beliau menguatkan tentang permasalahan ini di dalam maqalahnya, mengatakan persucian atau kesucian bagi orang yang berpuasa dari lagwan,
ya hal-hal yang tidak ada berfaedah yang dia lakukan selama puasa, warrafas, dan dari ucapan-ucapan yang jelek yang dia lakukan ketika dia berpuasa, ini bisa sempurna dengan melakukan yang namanya membayar zakat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, inna sauma Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ard la yarfa'u illa bi zakatil fitri, bahwa sungguhnya puasa bulan Ramadan itu akan mu'allak, mengambang, tergantung di antara langit dan bumi, dalam artian tidak akan diterima sempurna ibadah puasanya atau tidak diangkat pahalanya kecuali disempurnakan dengan zakat fitrah, ai mauqufun tamami sawabih, yaitu tidak sempurnanya daripada pahala puasa tersebut hatta yu'addi az-zakat, sehingga dia mengeluarkan zakat fitrah. Maka usul asli sawab dunia, maka tidaklah falunafi, tidaklah bisa hasil sawab atau balasan pahala puasa kecuali dengan kita menyempurnakan, yaitu dengan membayar zakat fitrah. Kemudian wajibnya zakat fitrah ini adalah ala hurin, yaitu atas setiap orang yang merdeka, ya, orang yang memiliki kehidupannya sendiri. Ya, fala talzamu ala raqiqin an nafsi, maka tidak wajib bagi seorang budak untuk menzakati atas dirinya. Ya, bal talzamu sayyidahu an, akan tetapi yang wajib untuk menzakati bagi raqiq tersebut atau budak tersebut adalah bagi sang pemilik atau sayyid daripada raqiq tersebut. Wala an zaujati, yang juga tidak wajib bagi istri daripada raqiq. Jadi raqiq tersebut, budak tersebut tidak wajib menzakati istrinya. Bal in kanat ammatan fa ala sayyid, tapi kalau istri dari budak tersebut ini seorang budak juga, ya wajibnya membayar zakat itu kepada pemiliknya. Wa illa, kalau dia bukan pemilik orang, ya fa alaiha, maka zakatnya atas dirinya sendiri kewajibannya, seperti keterangannya akan datang. Kemudian bi ghurubi syamsi lailati fitrin min Ramadan, wajib zakat fitrah bagi setiap orang yang merdeka disebabkan, ya, penyebab orang wajib bayar zakat fitrah adalah tenggelamnya matahari pada malam fitr, yaitu malam Idul Fitri atau tanggal 1 bulan Syawal, ay bi idraki akhiri juz'in minhu wa awwali juz'in min Syawal, itu maksudnya dia mendapati akhir dari bagian, ya, juz dari bulan Ramadan dan awal bagian dari bulan Syawal. Maka ketika dia mendapati itu, yaitu akhir dari juz bulan Ramadan, tenggelamnya matahari, dan masuk ke awal bulan Syawal, maka orang tersebut wajib untuk membayar zakat. Maka fala tajibu bima hadasa bi ba'dal ghurub min waladin wa nikahin wa milki kinnin wa ginan wa islamin, maka tidaklah berkewajiban untuk membayar zakat disebabkan sesuatu yang baru timbul atau baru berada setelah ghurubnya matahari, setelah tenggelamnya matahari, baik itu anak atau hubungan pernikahan atau kepemilikan budak atau kepemilikan harta, atau islamin, atau barunya masuk Islam. Nah, ini contoh seperti anak misalkan. Ketika seorang anak lahir setelah tenggelamnya matahari akhir bulan Ramadan memasuki awal bulan Syawal lahir, maka anak tersebut yang dilahirkan pada malam hari yang tidak mengalami tenggelamnya matahari, anak tersebut tidak diwajibkan untuk membayar zakat, baik bagi dirinya kalau memiliki harta atau dari walinya. Begitu juga karena pernikahan, ya, seorang yang menikah, ya, pada malam Idul Fitri, malam takbiran, dia tidak mengalami ghurubnya matahari akhir bulan Ramadan, kemudian dia menikah di malam hari, maka suaminya ini tidak mempunyai kewajiban tanggungan untuk memberikan zakat atas nama istrinya. Namun istrinya tetap memiliki kewajiban untuk membayar zakat atas nama dirinya, tanggungan dirinya atau walinya, tetapi bebannya bukan kepada suaminya yang baru menikahinya pada malam hari setelah ghurubnya matahari. Begitu juga kepemilikan budak atau kepemilikan harta yang didapati di malam hari,
Ya, contohnya seperti orang di awal Ramadan dia tidak mampu, sampai akhir Ramadan dia gak mampu, lewat akhir Ramadan matahari tenggelam, masuk awal bulan Syawal, baru tiba-tiba dia kaya atau memiliki harta. Nah, orang tersebut juga tidak wajib untuk membayar zakat, karena sebab wajib membayar zakat dia tidak mengalami. Atau orang yang baru masuk Islamnya setelah gurubnya matahari, maka orang tersebut juga tidak wajib untuk membayar zakat, karena dia tidak mengalami asbab diwajibkan membayar zakat, yaitu mengalami akhir daripada bulan Ramadan dan juz awal dari bulan Syawal. Wala taskutu bima yahdusu ba'dahu min mautin wa itkin wa talakin wa muzili mulkin. Dan juga tidak hilang, tapi kan kewajiban membayar zakat disebabkan sesuatu yang baru setelah gurub. Di sini diantaranya adalah kematian, yaitu seseorang yang meninggal dunia setelah gurubnya matahari, maka orang yang meninggal tersebut tidaklah hilang kewajiban untuk membayar zakat. Tetap orang yang meninggal setelah gurubnya matahari, tenggelamnya matahari akhir bulan Ramadan meninggal, maka orang tersebut tetap punya tuntutan untuk membayar zakat, dan tentunya ditanggung atau dibebankan kepada ahli warisnya atau walinya. Begitu juga kebudakan, seorang selama Ramadan merdeka, tiba-tiba matahari tenggelam akhir bulan Ramadan, di malam hari dia menjadi budak. Nah, tetap orang tersebut wajib membayar zakat karena dia dalam asbab kewajiban zakat masih dalam keadaan merdeka. Begitu juga hilangnya kepemilikan yang dimiliki yang hilang setelah gurubnya matahari. Ya. Kemudian waktu ada ya min waktil wujubi ila gurubi syamsi yaumil fitr. Fayalzamu al-hur al-mazkur ayu ayyidaha qabla gurubi syamsi. Waktu ya wajibnya membayar zakat ini kapan? Seorang wajib membayar zakat ini kapan waktunya? Ya, kalau kita kan membayar zakat itu umumnya di pertengahan Ramadan atau akhir bulan. Nah, itu hukumnya sunnah. Tapi yang menjadi kewajibannya kapan? Yaitu awal dari tenggelamnya matahari akhir bulan Ramadan, memasuki awal bulan Syawal. Sampai kapan habisnya? Ila ghurubi syamsi yaumil fitr, sampai dengan tenggelamnya matahari jadi pada hari Idul Fitri, berarti malam yang kedua ya dari tanggal bulan Syawal. Itulah waktu wajibnya kita menunaikan zakat fitrah, sedangkan sebelumnya itu hukumnya hanya disunnahkan. Maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum tenggelamnya matahari pada hari Idul Fitri atau tanggal 2 daripada bulan Syawal. Wajib lewat situ, itu bisa menjadi haram dan wajib bagi dia untuk mengkodonya. Kemudian amman an kulli muslimin talzamuhu nafaqatuhu bi zawjiyatin au mulkin au qarabatin hinal ghurub. Kemudian juga wajib bagi orang yang merdeka, bagi kita juga mengeluarkan zakat dari setiap muslim yang menjadi tanggungan wajib kita dalam segi nafkahnya, ya, yang menjadi tanggungan beban kita di dalam memberikan nafkah, baik disebabkan karena hubungan suami istri seperti istri, anak, ya, atau hubungan karena kepemilikan, yaitu seorang budak yang kita miliki, wajib kita untuk menanggung zakat fitrahnya. Au qarabatin, atau karena hubungan kerabat, adik, kakak yang tidak mampu, maka kita sebagai saudaranya wajib untuk menanggung daripada zakat fitrahnya hinal ghurub, ketika tenggelamnya matahari daripada akhir bulan Ramadan. Walau raj'iyatan, walaupun istri yang kita miliki adalah istri yang sudah kita talak raj'i, yaitu talak 1-2 yang masih ada kesempatan untuk rujuk, tetap bagi kita walaupun istri kita telah kita talak dengan talak raj'i, kita wajib untuk membayarkan zakat atas nama istri kita tersebut. Atau perempuan yang setelah ditalak bain tetapi dalam keadaan hamil, ya,
Nah, itu juga wajib bagi kita untuk membayarkan zakatnya pada istri kita yang telah ditalak bain talak 3, tapi dalam kondisi hamil. Berbeda kalau dia dalam kondisi tidak hamil yang sudah kita talak 3, maka terputuslah hubungan kita, nafkah maupun zakat sudah tidak menjadi tanggungan kita. Maka fayalzamu fitratuhuma kanafaqatihima, maka wajib menzakati fitrah